Halo semua, selamat datang di channel baru saya. Karena ini adalah video pertama di channel ini, perkenalkan dulu nama saya Rara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021, diperankan oleh siapa lagi kalau bukan mantan pacar Mimin, Jason Statham. Oh iya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan komen di bawah ini agar channel ini dapat terus berkembang ke depannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja intro. Diperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau bisa disebut dengan tempat penyimpanan uang. Di situ terlihat dua orang petugas yang sedang bertugas untuk membawa uang tersebut ke tempat tujuan dengan selamat. Namun baru saja beranjak keluar dari depot tersebut, tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok ganas, di mana kedua petugas tersebut dipaksa keluar dan dibantai hingga mati seketika itu juga. Dan inilah dia Wrath of Man. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, diperlihatkan sebuah perusahaan bernama Fortico, sebuah layanan jasa keamanan pengantaran uang yang bertugas mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lainnya. Pria ini bernama Patrick Hill, tapi dipanggil saja H. Dalam bahasa Inggrisnya, H itu singkatan dari Hill itu sendiri. Good. Stay focused. Karena telah kehilangan dua penjaga tadi yang kita lihat di scene awal, manajemen Fortico pun merekrut orang baru, salah satunya yaitu H. Dan ini adalah Bullet, senior yang akan membimbingnya, di mana dia mengatakan H harus melakukan serangkaian tes sebelum masuk dalam perusahaan tersebut. Dan H harus mendapatkan nilai minimal 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Fortico. Should we get started? Dimulailah dengan tes fisik, kemudian menembak dan menyetir. H nampaknya tidak terlalu mencolok karena nilai hasil tesnya tidak di bawah rata-rata, karena dia mendapatkan skor 70 sesuai standar kelulusan yang ditentukan. 70%. Just slipped in. Hari pertama H bekerja dan langsung ditugaskan bersama senior lain, kita sebut saja namanya Bang Jago atau Dev. Dev ini mempunyai sifat yang tak terkalahkan dan meminta H untuk tetap di belakangnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Dev akan menjadi orang pertama sebagai senior yang akan melindungi bawahannya dengan gagah dan berani. This is a $2 million pickup for Bank of the US. Di hari pertama, semua berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Lama saat akan pulang dan absen, terlihat H memandangi kartu petugas yang mana tatapannya seperti mencari seseorang yang belum kita ketahui dan kemungkinan ada sangkut paut dengan bergabungnya H di Fortico saat ini. Hari kedua, H dan Dev terlihat di dermaga, sementara Bullet masuk ke dalam kapal mengantarkan uang kepada klien. Namun, tak lama HT pun berbunyi dan terdengar suara Bullet sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uang tersebut dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa Bullet. Hal itu membuat Dev panik dan gugup menghadapi situasi ini. Berbanding terbalik dengan sikap sombongnya di awal, justru malah H lah yang terlihat tetap tenang dan menyuruh Dev untuk mengikuti apa yang diperintahkan perampok tersebut. You need to pull yourself together. Setibanya di lokasi, perampok itu meminta salah satu dari mereka untuk melemparkan tumpukan tas berisi uang itu ke mobil lain yang mana H lah yang bersedia melakukannya dan meminta Bang Jago tetap tenang dan diam saja di dalam mobil. Dan saat melemparkan uang-uang tersebut, H dengan sengaja melemparkan satu tas uang keluar mobil sehingga salah satu perampok keluar dari mobil, kemudian dia melakukan hal yang sangat mengejutkan, yaitu Sorry, pal. Cia, gila keren abis.
H dengan membabi buta membantai semua perampok itu, di mana terlihat bahwa H memang seorang petarung sejati di setiap film yang ia bintangi. Dan ketua perampok itu kabur, H mengejarnya hingga tertangkap, kemudian bertanya tentang siapa dalang dari perampokan beberapa waktu lalu. Namun sayangnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Sial banget. Did you like poo-poo? Keesokan harinya, H dipanggil atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana ada 2 agen FBI berada di sana yang juga menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen itu pun menunjukkan rekaman pada saat kejadian dulu, alias kejadian yang kita lihat di awal, yang faktanya ada 3 orang korban atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan berada di sana. Pada saat H melihat rekaman itu, sepertinya memang warga sipil tersebut ada hubungan dengan dirinya. Dan kemungkinan besar itulah alasan H berada di sini atau di Vertigo. Anything ringing a bell? Any connection, Mr. Hill? No. We done? Yeah, we'll be in touch. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan mereka bahwa H adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. Yang mana hal ini semakin membuat kita penasaran siapa sih sebenarnya sosok H ini? As far as you're concerned, he's just a regular guy doing a good job. Do we understand each other? 3 bulan kemudian, kita akan melihat H bertugas kembali bersama Bullet dan kemudian mereka dihadang oleh perampok yang tiba-tiba mempilok kaca mobil mereka dan meminta agar menyerahkan uang yang mereka bawa. Dan lagi-lagi kita akan dibuat tercengang ketika perampok itu amat sangat ketakutan karena melihat bahwa salah satu dari petugas tersebut adalah H, yang membuat mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Gila sih. Sampai segitu mengerikannya ya sosok si H. Siapa sih sebenarnya ini orang ya? Lima bulan sebelumnya di adegan flashback ini, akhirnya kita akan mengetahui siapa sebenarnya sosok H ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia yang paling dicari oleh FBI, di mana dalam momen ini H terlihat bersama sang anak kesayangannya kebetulan sedang liburan. Tak lama H mendapatkan telepon dari salah satu anak buahnya yang berjenggot putih dan ya masih kelihatan ganteng lah, bernama Mike. Someone else to do it. I can't, boss. There is no... Selain melakukan bisnis yang bagus tapi haram, kelompok mafia yang diketuai oleh H juga melakukan pekerjaan kotor lain, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang biasa dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dulu, Mike meminta tolong kepada H alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat ke arah mana mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada perampok lain yang lebih dulu merampok mobil lapis baja tersebut. If the door's locked, don't go anywhere. Yang mana kejadian di awal kita lihat itu terjadi, H meninggalkan putra kesayangannya sendirian di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat dari semua itu, sang anak menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Gila sih, ini ngenes banget. Dan saat H akan menolongnya, dia sendiri ditembak namun tidak mengenai arah yang fatal, tapi bisa membuat H koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih, H langsung menemui sohibnya yang merupakan pimpinan dari FBI, di mana beliau memiliki nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita diperlihatkan betapa tegangnya mereka saat berhadapan langsung dengan sang bos alias H, di mana mereka sadar bahwa H pasti akan sangat murka karena anak kesayangannya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua.
Namun, H bukanlah tipe orang yang langsung melampiaskan emosi saat itu juga, karena hal yang terpenting saat ini adalah nama-nama cecunguk yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra kesayangannya. Dengan cepat, Mike dan yang lain mencari satu persatu nama yang ada dalam daftar tersebut, hingga ada satu nama yaitu Gashi bersaudara. Sound of your dead. Always be a good boy. Don't ever play with God. Not for your life, for hers. All right. Give me fucking name. Gashi Brothers. If it's anyone, it's them. Setelah mendapatkan nama-nama yang diinginkan, H menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan mereka melanjutkan hidupnya. Give him 200 grand. Leave the keys in the car. Tak ingin berlama-lama, H dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Gashi bersaudara, yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film genjot enak di bawah umur yang tak ada hubungannya dengan aksi perampokan beberapa waktu lalu. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. H tetap membunuh Gashi bersaudara dan para cecurutnya dengan santai tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu menggambarkan bentuk ketidaksukaannya terhadap bisnis kotor tersebut. Kemudian H menyuruh anak buahnya memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. Give the girls the cash. Let them go. Selain membuat anak buah H semakin takut kepadanya, hal itu juga membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekat, Mike tidak ingin jika H bermasalah dengan pihak-pihak yang dirugikan dalam aksi pencarian ini. It's gotta be an inside job. You're right, Mike. I shouldn't have got you involved. Dengan semua akses yang dimilikinya, H mencoba mencari pelaku dengan sebuah pendekatan lain, yaitu menjadi petugas di Fortico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Kemudian adegan kembali flashback ke detik awal di mana kejadian ini bermula. Ada 6 mantan tentara bayaran yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kalian pasti udah bisa nebak dong bahwa salah satu dari mereka adalah si pelaku yang telah membunuh anak H, yaitu pria yang mempunyai bekas luka di area matanya yang bernama Zan. Di mana di antara 6 orang tersebut, Zanlah yang paling muda dan paling barbar di antara lainnya. Dengan keahlian yang mereka miliki, Zan dan 5 temannya merampok sebuah rumah dan setelah dipotong sana-sini, mereka hanya menyisakan 1 gepok uang yang jika dibagi untuk 6 orang akan sangat tidak cukup. Kemudian sang leader berinisiatif melakukan aksi yang lebih menguntungkan, yaitu merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Cash trucks. Dan inilah asal mula kejadian ini terjadi. Dengan senjata yang mereka miliki dari hasil perampokan sebelumnya, Zan dan gengnya langsung menjalankan aksi tersebut. Dibantu oleh dekingan sang leader, yaitu orang dalam atau oknum petugas di Fortico itu sendiri. Nah, siapa itu orangnya? Ntar kalian juga bakalan tahu sendiri. Menariknya adalah kalian akan dibuat emosi oleh si Zan, si kampret ini, karena alasannya membunuh anak H sangat kekanak-kanakan. Cuma karena ada satu petugas Vertigo yang memberontak, kemudian Zan dengan emosinya membunuh mereka berdua. Kesal akan hal itu, kemudian Zan pun membunuh anak H yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu murni dia lakukan karena pemberontakan yang baru saja dilakukan oleh si petugas sebelumnya. Parah edan. Let's go! Let's go!
Kembali ke waktu sekarang, di mana Zan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan berkat uang hasil rampokan mereka di masa lalu. Di mana sang leader masih belum puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Apa yang bakal mereka lakukan selanjutnya? Kali ini mereka berencana merampok langsung ke sarang tempat penyimpanan uang atau Fortico itu sendiri. Dan dengan bantuan orang dalam dong pastinya, yang masih belum kita ketahui siapa orangnya. Mereka berenam sangat bersemangat melakukan aksi tersebut. The Depot. Black Friday. Kembali ke H dan Bullet, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah kerjasama agar mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Fortico. Hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang ikut andil dalam tewasnya putra kesayangan H adalah si Bullet ini nih. I helped him get into the cash truck game. In a manner of speaking. Tak ingin gegabah dalam bertindak, H pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa orang yang telah menarik pelatuk dan menewaskan putranya, di mana ia bersedia membantu Bullet dalam merencanakan perampokan tersebut. Yeah. We have a deal. Setelah memberitahu Zan dan 5 temannya bahwa H ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang sudah ditentukan, di mana para perampok akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah dalam depot di Fortico dan mengambil semua uang dari dalam. Sesampainya di Fortico, para perampok langsung menjalankan aksinya, di mana H ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Fucking ass on the ground. Tie his ass up. Bullet juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut malah melakukan perlawanan hingga terjadinya baku tembak yang banyak memakan korban. Saat perampok lain memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya masih adu tembak, disitulah waktu yang tepat di mana H berhasil melumpuhkan satu perampok. Tapi saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, disitulah dia tersadar bahwa perampok itu bukanlah orang yang dia cari. The alarm's gone. We should just wait for help. What do you want us to do? Setelah menyelamatkan Dev dan atasannya, H pun menyamar menjadi salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada. Kemudian ia memasukkan ponsel ke dalam satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Zan dan leadernya, Bullet pun membantu mereka berdua dan membunuh semua rekannya, di mana pada saat H akan menembak 2 perampok yang tersisa, Bullet malah langsung memberondong H dengan Uzi yang dimilikinya. Dengan perencanaan yang sudah disusun oleh leader, mereka pun berhasil kabur dari Fortico dan sampai di tempat aman di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan yang cukup hebat akibat terkena tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap Zan yang akan meninggalkannya, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sekarat, leader pun harus tewas oleh anak buahnya sendiri dan harus meninggoy sebelum menikmati uang haram tersebut. Menyisakan Zan dan Bullet, mereka berdua tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uang ke mobil lain, yang mana saat Bullet sedang lengah, Zan pun langsung membunuh Bullet hingga tewas. Pada akhirnya, Zanlah orang terakhir yang tersisa dan terus menjalani hidupnya dengan uang haram tersebut.
Pada suatu malam saat Zan di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari salah satu tas berisi uang tersebut. Yang mana itu adalah ponsel yang telah dimasukkan H, dan entah bagaimana caranya, H sudah berada di sana dalam keadaan masih hidup. Tapi kalau menurut aku sih H pura-pura mati ya, karena kan ya secara dia pakai baju pelindung gitu ya. Dan menurut aku sih memang udah direncanain gitu sama H untuk menemui Zan secara langsung. Kemudian H pun menyuruh Zan untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana H bermaksud membunuh Zan sesuai dengan kematian anaknya. Cause of death, blood loss and trauma. Manner of death, homicide. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu limpah, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan anaknya dirasakan juga oleh Zan kampret ini. Setelah semua selesai, teman FBI H pun langsung mengambil alih TKP, di mana H menawarkan semua uang tersebut dengan pembalasan dendam yang telah didapatkannya. Habis.